Halo, Halo Kak, pagi ya. Di sana masih pagi ya? iya masih pagi. Pagi waktu Doha, Mbak, kayaknya. Iya, selamat pagi. Gimana di sana lagi musim dingin nih? Iya lagi musim dingin, tapi udah agak hangat sih sekarang. Udah nggak terlalu sedingin itu. Udah kalau siang-siang maksimal paling sekarang 24-25 derajat. Malam-malamnya paling dingin tuh 18 derajat, tapi masih dingin sih. Iya, karena orang-orang bilang di Arab padang pasir ya kan. Ternyata dingin. Oke, ini Mbak kayaknya nih tahun keberapa di sana? Aku di tahun ketiga Tahun ketiga, nggak kerasa ya. Sering pulang. sering pulang, ya lumayan sering ya. Jadi kayak bisa setahun 2 kali. Tahun berapa sih mulai keterima kerja di Doha, di Qatar tuh? Aku kesini tahun 2022, Maret Maret 2022. Jadi bulan depan pas 3 tahun. 3 tahun. 2022 tuh kayaknya mau pulih pandemi ya. Iya, udah mulai bisa travel internationally juga, jadi udah aman. Jadi aku tuh sebenarnya direkrut untuk persiapan World Cup sebenarnya. Oh, dia winter karena pertama kali World Cup di Mm-mm. negara Gulf. Kalau Negara, kalau World Cup-nya bulan Juni kan kelar ya. meninggal ya orang di sini. Berarti 2000 ini ya Piala Dunia nonton ya? Nonton apa full kerja waktu itu tuh? Waktu itu full kerja dan mau nonton juga tiketnya sangat susah ya. Tiketnya nggak mahal, Aha. cuman susah. Mbak kayaknya kerja di industri F&B ya, salah satu. Iya benar, aku di salah satu airlines di Aha. sini. Aha. Karena tempat aku konsepnya 5 star eh, fine dining gitu, aku tuh di belakangnya gitu, di back of house-nya, jadi nggak di depan kayak coffee shop gitu. Pas Piala Dunia itu berarti banyak tamu penting dong ke situ. Bukan lagi, aku pernah serving ini David Beckham. David Beckham. Oh iya, David Beckham ya, FYI memang brand dari London ya. lebih ke brand ambasadornya World Cup waktu itu tuh Aha. David Beckham. Aha. Dan airlines aku juga partner sama World Cup Aha. ya. Jadi makanya kita pakai talentnya David Beckham. Timbangannya mau ke sini karena emang sebenarnya ingin explore aja sih, ingin explore aja dan ingin emang kerja di luar negeri karena dulu sempat gagal kan ke Dubai tahun 2019. Jadi sejak itu keinginan ke luar negeri itu ada, dan aku waktu dari pas 2019 gagal ke Dubai itu aku udah riset sana sini, udah nanya sana sini untuk gimana sih kerja di luar negeri, dan dari situ kayak terilhami gitu loh, terilhami untuk kerja di luar negeri. Nah dari situlah aku punya keinginan untuk luar negeri. Jadi semenjak itu kebetulan ada aja yang reach out aku di platform cari kerja gitu untuk yang luar negeri, karena sebelum aku kesini itu ada company juga yang approach aku untuk kerja di Qatar juga, tapi bukan dari company yang ini, tapi gagal lagi juga Ya kendala kayak teknis gitu. segala macam ya. Ya waktu itu gara-gara pandemi sih. Iya iya, tapi hebatnya bisa company yang reach out ke kayaknya ya. Iya Padahal aku lihat dinginnya ya nggak terlalu trying so hard sih. ya kan, nggak terlalu yang kayak orang yang suka posting-posting gitu, Iya. cuman ya rapih aja, aku bikin semuanya tertata dan dengan foto yang proper segala macam. Mungkin waktu 2 kali gagal berangkat itu berarti nama kakeknya di sana udah beredar kali ya di bursa pencari kerja. Mungkin gitu kali. Mungkin ya, mungkin bisa jadi juga. Dari airlines yang rekrut apa third party gitu. Nggak, aku langsung direct hiring. Oke, interview online gitu ya. Interview online, semua proses itu online, dari mulai interview, dikasih offering letter,
dan segala macam. Aku cuman email-emailan aja sama si talent acquisition-nya, dan sampai diurusin visa juga sama mereka. Yang aku urus sendiri di Indo tuh waktu itu hanya SKCK internasional sama medical check up di Indonesia, itu yang aku keluarin modal sendiri. Sisanya dari visa dan tiket penerbangan company yang ngurusin. Luar biasa. Enaknya itu sih, salah satu enaknya direct hiring itu kayak gitu. Oh, direct hiring tuh memang justru minim modal ya. Betul. Kalau misalnya agency biasanya mereka minta uang di muka. Kenapa mereka minta uang di muka? Ya karena agency juga nyari uang kali ya. Aku juga nggak ngerti. Mungkin sebenarnya itu Deposit adalah fee kali. broker ya. Di broker. Kayak sebenarnya kayaknya lebih ke gitu sih. Karena dulu aku sempat mau juga. Karena yang setelah aku gagal dari Dubai, aku sempat mau nyoba nah kalau yang ini yang aku approaching sendiri ke orangnya, ke orang agensinya. Aku mau kerja gini, terus kata si ibu dari agensinya, iya ada modal awalnya 13 juta. Terus dalam hati aku, ya Allah, ada lagi pandemi gini, siapa yang punya 13 juta? Waktu itu untuk di Kuwait kalau nggak salah. Pasti ada sertifikasi dulu ya. Iya. Nah kebetulan waktu yang aku di interview yang dari Kuwait itu, dia bilang dia ingin orang yang udah punya sertifikasi profesi. Dia waktu saat itu aku belum sertifikasi profesi kan. Terus kayak waktu itu aku belum tahu tuh kalau misalnya harus bayar dulu 13 juta. Jadi aku masih lanjut buat interview sama usernya. Terus dia bilang, sebenarnya saya cari barista yang sudah tersertifikasi, dia bilang kayak gitu. Terus kamu belum punya sertifikasi ya? Terus aku bilang kan, iya aku belum ngambil sertifikasi profesi. Oh ya udah, ini dulu aja, sertifikasi dulu, nanti kau balik lagi ke saya, dia bilang kayak gitu. Terus kayak, kalau saya sertifikasi juga saya tidak mau balik lagi ke Anda. Aku bilang dalam hati ya kayak gitu. Terus ternyata setelah dari situ ada rezekinya dapat sertifikasi profesi dari beasiswa dari Bank Indonesia, Kanwil Jabar. Sekolah kopi, aku belum sempat kesana. Itu di Bandung Kota ya? Iya, itu di Bandung Kota. Susah nggak sih sertifikasinya? Lumayan susah karena ada yang nggak lolos juga. Ada yang nggak lolos juga? Ada yang nggak lolos. Sertifikasinya itu kayaknya persiapannya lumayan matang juga gitu ya? Jadi waktu itu untuk sertifikasinya kita nginep di hotel kan, kayak bootcamp gitu. Karena kita dikasih materi-materi gitu juga selama 3 hari. Setelah itu baru 3 hari materi, 1 harinya kita latihan, kayak simulasi sertifikasi. Nah hari kelimanya baru kita ujiannya. Oh, pembekalan materi dulu. Betul, ada pembekalan materi dulu. Walaupun kita semua barista yang udah punya pengalaman lebih dari 2 tahun. Dan pengalamannya juga rata-rata di company ya, bukan coffee shop yang individu gitu ya. Ada beberapa yang coffee shop individu juga, coffee shop skena. Ada. Biasanya gagalnya di mana? Di knowledge kopinya atau di SOP-nya atau karena banyak poin-poin yang dinilai kan. Banyak poin-poin yang dinilai dari mulai kalibrasi sampai kita servingnya ke jurinya gitu, ke asesornya. Harus bisa latte art? Sebenarnya nggak perlu juga. Dulu juga aku nggak terlalu bisa latte art sebenarnya. Karena aku barista yang nge-latte artnya di coffee di cup kertas ya, jadi susah. Oh iya. Tapi ya kalau misalnya basic aja bisa. Iya, kalau di company cup kertas ya. Iya, bukan cup keramik. Kalau cup keramik sebenarnya lebih proper untuk latte art ya, karena lebar dan nggak tinggi gitu. Kalau misalnya cup kertas kan tinggi, jadi susah mau mulai menggambarnya. Aku aja baru belajar latte art yang proper itu waktu aku kerja di sini.
Oh gitu. Karena Jadi berangkat ya juga belum bisa latte art banget gitu ya. belum yang sampai kayak bisa swan, double swan gitu, belum. Kayak baru coba bisa teknik, yang penting bisa teknik steaming yang bener kan. Ah, 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 ah. Nah baru bisa, ya aku coba bisa steaming yang bener sama latte art yang basic lah, kayak loaf, kayak hard, latte art, tulip gitu. Maksudnya steaming yang benar tuh bisa membedakan ini latte, ini apa flat Ya ini white. cappuccino. Nah, Ya itu gitu. salah satu yang dinilai waktu aku sertifikasi profesi. Kalau cappuccino lebih banyak foam gitu ya. Betul. Kalau latte, Waktu itu aku bikin cappuccino tuh sampai ah, kayak disendokin gitu, foamnya dicek. Foamnya berapa senti. oh itu. Kayak gitu, Berarti iya. sertifikasinya Terus, cukup serius ya. Berarti sertifikasi barista itu lebih ke espresso base. ya lebih ke espresso base dan hospitality-nya juga yang dinilai. Hospitality. Nah, manual brew Sama kalibrasi ya. ada juga. Kalibrasi espresso. Enggak manual. Nggak ada sama sekali atau tidak ditekankan? Tidak ditekankan. Karena aku kan ini yang level 1. Sebenarnya ada lagi yang level 2. Oke, lanjut ke kerjaan di Qatar ya. Waktu itu pas merantau ke sana, bahasa tuh kan salah satu faktor yang paling ditakuti lah ya. Atau kalaupun nggak takut pasti kepikiran lah gimana nih ya. Betul. Nah, language barrier ya. Atau emang udah fluent Language bahasa Arab? barrier. Enggak. Cuma bisa assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Allah. Bahasa Inggris udah fluent juga pas berangkat? Kalau bahasa Inggris aku udah lumayan dibilang fluently juga dulu, kayak masih terbata-bata sebenarnya. Karena aku nggak pernah les bahasa Inggris. Aku nggak pernah les bahasa Inggris, nggak pernah. Dan cuma belajar selama di sekolah. Dan aku suka dengar lagu barat ya, udah lagu bahasa Inggris sama nonton film. Dari situ aja sih aku belajar bahasa Inggris. Oh, Dan sampai bisa conversation gitu. Nggak ada ngambil kursus gitu, nggak ada? Nggak ada ngambil kursus. Berarti ngambil tes TOEFL gitu-gitu? Belum pernah. Sampai sekarang juga belum. Pengen sih sekarang kayak ingin membuktikan berapa sih skor saya sebenarnya gitu. Nggak salah, aku lihat kan di Twitter ada yang nanya juga kan gitu. Banyak banget yang nanya. Ya aku juga Kayak, Kak bisa asumsinya bahasa gitu sih. Arab nggak? Tidak bisa. Saya cuma bisa alhamdulillah. Mereka ngedengar orang di sini gitu ya, orang di sini yang ngomong Arabik, ngedengar kita ngomong assalamualaikum aja kayak, ah kau bisa bahasa Arab? Enggak, cuma bisa assalamualaikum. Jadi language barrier waktu itu memang dipersiapkan, tapi di sini ya, karena di sini di Qatar kan mostly-nya expatriat ya. Dari 2.500.000 orang di Qatar, itu orang lokalnya tuh hanya 350.000. hah? Iya, orang Qatarinya itu cuma 350.000 dari 2.500.000 orang. 10% Sisanya lebih, 20 juga nggak nyampe. nggak nyampe. Minoritas itu. Iya. Ya aku pernah dengar sih, tapi nggak nyangka sekecil itu sih. Iya, ternyata sekecil itu. Dan ya kalau di sini kanan kiri juga ketemunya pasti banyaknya orang Asia Selatan ya, kayak orang India, orang Nepal, Bangladesh gitu. Kerja ya orang tuh kebanyakan nih. Memang kerja semuanya. Karena orang yang datang dari luar ke Qatar itu either mereka kerja atau ada keluarganya yang sponsorin. Jadi nggak bisa tiba-tiba datang ke Qatar terus cari kerja pakai visa Turis. Visa visit tuh nggak bisa. Oh, nggak bisa. Jadi orang yang stay di Qatar itu orang yang punya kerja pasti. Makanya kenapa di sini rate untuk homeless-nya tuh sangat sedikit. Karena yang datang. Karena semua orang punya pekerjaan. Udah pasti punya pekerjaan. Betul. Walaupun ada homeless beberapa. Ya mungkin spekulan yang jalurnya lewat mana kali gitu kali dia. Ya, biasanya ilegalan atau orang yang kontrak kerjanya udah habis dan mereka nggak pulang. Biasanya gitu. Tapi alhamdulillah kalau dari Indonesia nggak ada ya kasus kayak gitu. Nggak ada. Nggak ada.
nggak ada yang overstay, biasanya itu dari negara lain. Jadi secara garis besar masalah bahasa tuh adaptasi di sana aja gitu ya. Adaptasi di sini aja. Lebih ke aku juga setiap hari lebih ke Inggris. Dan kalau sekarang kalau bisa dibilang aku lebih ngerti bahasa India daripada bahasa Arab gitu. Waktu hari pertama kerja tuh kan nyampe tuh Doha. Hari pertama kerja tuh gimana tuh? Maksudnya pas melangkah terus bahasa Inggris, mungkin nggak langsung gaspol kali ya, mungkin kayak training dulu gitu-gitu. Nah, hari pertama kerja kan kayak ya besoknya kamu ke tower katanya, ke head office gitu. Setelah dari situ ya udah hari-hari selanjutnya kayak induction company gitulah, kayak onboarding. On the job training. Didoktrin iya betul, itu nilai-nilai perusahaan. Disuruh ini nggak ngapalin yel-yel gitu? Lebih ke disuruh ngapalin value perusahaan sih, yang gitu. ada biji itu ya. Iya. Terus kayak di ospek itu nggak sih suruh beli gorengan ke bawah? Beli gorengan, pakai topi setengah bola ya. Nah itu berarti kita bisa lanjut ke poin berikutnya tuh. Kan banyak teman-teman yang sekarang tertarik sama gagasan kabur aja dulu kan. Betul. Ya kita nggak bahas terlalu dalam lah backgroundnya lah, kita semua udah tahu. Semua sudah tahu ya. Iya, tapi maksudnya kayak ketakutannya kan salah satunya satu bahasa, yang kedua budaya kerja tuh di sana gimana ya, walaupun mungkin bidangnya bidang yang kita tekuni juga gitu. Iya benar. Nah, tapi kira-kira budaya kerjanya tuh di sana gimana sih? Kalau di sini budaya kerjanya lebih menghormati waktu ya, nggak seperti di Indonesia. Karena pengalaman saya di Indonesia itu ya kita banyak loyalitas tanpa batas, overtime nggak dibayar, apalagi untuk teman-teman yang kerja di bidang F&B kan ini sangat lumrah terjadi ya. Sebenarnya ini tuh tidak boleh seperti ini gitu. Sebenarnya betul, karena udah banyak yang melakukan seperti itu dan mereka jadi menormalisasi ini tuh normal. Sebenarnya enggak. Kamu hire orang terus bayar orang itu 9 jam terus kamu kerjain 11 jam harus dibayar 2 jamnya. Kalau di sini tuh kayak gitu, kayak aku harusnya kerja 9 jam terus aku extend 1 jam, either besoknya aku datang lebih cepat lebih lambat 1 jam atau aku pulang lebih cepat 1 jam. Kayak gitu. Itu nggak jadi isu sensitif gitu kayak di sini gitu. Kalau di sini mah orang lebih dari 1 menit aja. Nih ya, kita misalnya beres kerja jam 20 jam 21 ya. 25:57 tuh udah di depan mesin ketokan gitu. Oh, bukan masih beres, bukan ya? Aduh, bukan. Kalau di sini tuh 20:57 udah di depan mesin ketokan, udah nunggu semua orang. Dan udah nunggu, udah siap-siap buat punch out. Memang kulturnya begitu gitu ya, bukan kayak emang kulturnya begitu. Dan emang harus begitu, itu adalah bare minimum. Oh, bare minimum gitu. Iya. Jadi masalah waktu malah jauh lebih fair dibanding di sini. Ya. Masalah waktu, terus cuti. Cuti itu aku di sini dapat 30 hari. Per tahun? Per tahun. Pas ngambil cuti, Bang mau kemana sih? Ada pertanyaan? Enggak dong. Di sini tuh, iya nggak ditanyain. Kalau di Indo kan kayak, kamu cuti mau kemana? Kayak, it's not your business gitu. Kalau di sini tuh kayak, ya udah kamu cuti, aku ngajuin cuti ke manajer aku. Oh ya udah, mau tanggal berapa? Tanggal segini. Oh ya udah dikasih. Oh jadi teknis asal gitu ya? Iya, selama itu nggak mengganggu operasional itu ya udah. Terus waktu itu aku pernah ambil emergency leave
karena uwa aku itu yang di Bandung meninggal Warga dekat ya? di saat di hari itu juga aku langsung telepon manajer aku kayak aku mau ngambil emergency leave karena salah satu paman aku ada yang meninggal aku bilang gitu ya, paman aku yang serumah aku bilang kayak gitu. Terus ya udah take your time, dia bilang kayak gitu. Jam itu juga? Udah dari situ hari itu juga aku booking flight yang jam 6 sore, aku nelfon jam 2 siang. Sebenarnya hari itu shift aku jam 3. Nah, kalau ininya masalah tuntutan kerjanya, skillnya gitu-gitu gimana? Kalau itu sih lebih ke ya kan saya di hiring sebagai senior barista ya harus bisa menjalankan gue sebagai senior barista ya, emang harus kayak gitu. Emang nggak, kalau soal skill dan apalagi kalau misalnya mungkin kalau di Indonesia belum terlalu umum ya untuk ngebohongin CV. Aku nggak tahu ya kalau teman-teman pada ngebohongin CV atau nggak, tapi untuk aku nggak ngebohongin CV aku ya. Karena ada kasusnya yang orang ngebohongin CV, begitu datang ke sini nggak tahu apa-apa. Dari orang kita juga atau negara? Nggak, orang lain, orang negara lain. Terus kayak nggak tahu apa-apa, padahal dia hire. Negara mana kayak gue tahu tuh. Boleh ditok aja. Jadi ya terus kayak begitu karena dia di hiring senior barista, dan pas datang ke sini dia latte art aja nggak tahu. Nggak bisa. Terus kayak oh my god, bisa-bisanya ngebohong dia adalah manajer di salah satu coffee chain terbesar di dunia. Terus kayak nggak mungkin. Nggak bisa apa-apa, nekat aja gitu dia. Iya. Tapi akhirnya survive yang kayak begitu? Oh enggak dong, diterminate karena dia terbukti ngebohongin CV. Especially-nya ke company aku ya. Sekarang tuh ada background checking. Tapi biasanya di company lain juga sekarang ada sih. Kayak bener-bener di cross check ke tempat kerjanya yang dulu. Seperti itu. Jadi jangan bohongin CV kalian ya. Kita lanjut lagi ya. Selama kita nggak bohongin CV, kita pasti bisa fit in lah gitu ya. Iya benar. Jadi nggak usah lah mempercantik CV tapi bohong gitu. Karena emang mereka kulturnya nyari skill ya, bukan nyari. Iya, nyari skill. Dan aku juga kan bukan lulusan ini ya, bukan lulusan S1. Aku juga cuma lulusan SMK yang SMK-nya tidak relatable dengan field aku sekarang. Tapi kalau aku punya skillnya, why not gitu. Ada senior yang toxic gitu nggak sih lagi masuk sana gitu? Untuk sejauh ini aku untuk di field aku ya nggak ada sih, nggak ada senioritas yang kayak balik lagi ngebandinginnya, nggak ada senioritas yang kayak gitu sih. Yang takut dia kesaing posisinya gitu. Tapi kalau politik tempat kerja pasti ada sih. Itu tetap. Politiknya gimana tetap tuh ada. Misalnya yang menjilat atasan gitu yang ada aja di sini sama kok. Oh gitu sih. Angkatan nih.